Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu di Masjid Nurul Huda di Nrekang ini, yang merupakan tanah kelahiran bapak saya dan tempat besarnya antum semua. Semoga Allah mencatat duduk kita di hari ini sebagai duduk yang berpahala dan bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Tema yang ditulis di pamflet adalah bersihkan hartamu dari apa ya, saya lupa, dari yang haram begitu. Intinya cara bertaubat kalau kita pernah punya harta haram. Kemarin di Pindrang saya bilang bahwa tema tersebut saya sudah sampaikan terlanjur di Manino karena durasi yang panjang sampai syuruk, akhirnya saya masukkan tema itu juga. Jadi saya bilang di Pindrang malam ini temanya adalah rindu kita yang dulu, sebab-sebab kenapa seseorang itu jadi malas beramal. Kemudian saya baru ngeh itu baru tersadarkan bahwa kajian ini adalah mulai dari maghrib sampai isya, dan tema rindu kita yang dulu itu saya kira butuh waktu 2,5 jam termasuk tanya jawabnya. Jadi kayaknya nggak cukup gitu kalau mau ambil tema ini di sini. Kemarin malam, Jumat kemarin, saya khutbah Jumat dengan satu tema yang diusulkan oleh panitia yang ada di Pindrang tentang kenapa orang itu mudah berselisih di dalam Islam. Dan saya katakan di dalam khutbah tersebut, salah satunya adalah kurang memahami tentang ada hal-hal yang memang butuh ijtihad, dan bahwa di dalam Islam memang ada yang namanya ikhtilaf, tetapi ada yang namanya ikhtilaf yang tanawwu', ada yang tadad, ada yang tadad mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Saya kembalikan kepada jamaah, kira-kira mau tema yang mana? Bersihkan hartamu dari yang haram, ataukah sebab-sebab perpecahan dan apa yang seharusnya dipahami? Nomor 1 atau nomor 2? Yang pilih nomor 1 angkat tangan. Yang pilih nomor 2 angkat tangan. Seimbang. Menurut Ustadz mana beliau? Satu mana? Yang menurut antum penting buat jamaah, karena antum kan tahu jamaahnya. Bersihkan hartamu. Baik. Karena itu yang antum anggap lebih penting, maka saya akan bicara hal itu. Yang halal itu banyak. Saking banyaknya, gak bisa bikin buku harta-harta halal. Saking banyaknya, nanti butuh buku berjilid-jilid kalau mau didata harta yang halal itu yang mana aja. Maka para ulama kita untuk memudahkan, mereka bikin buku tentang harta haram. Kenapa? Karena yang haram lebih sedikit. Jadi kalau mau dibikin datanya itu ya 1 jilid cukup. Maksud saya begini, banyak orang yang suka mengatakan begini, apaan sih ikut pengajian-pengajian itu susah hidup.
Apa-apa haram semua. Jual rokok haram katanya, jual narkoba haram, jual kaset musik lagu-lagu haram katanya, jual tiket konser haram, haram semua. Kalau dia mau belajar Islam, dia akan dapati yang halal itu terlalu banyak. Kenapa semuanya ini haram, ini haram, ini haram? Karena itulah yang memang satu suka dikonsumsi masyarakat. Yang kedua itu yang gampang. Karena kalau menyebut yang halal banyak banget coba. Jual pisang halal, jual salak halal, jual sayur halal, sewakan mobil halal, jual handphone halal, jual pulsa halal, jual makanan halal, jual minuman halal, jual boba halal, jual kok. Banyak betul. Terlalu banyak yang halal. Makanya ustadz-ustadz itu buat mensimpelkan, untuk simplifikasi, maka dikasih yang haram itu Pak ini. Karena gampang. Why? Karena ini gampang, karena ini dikit gitu. Oke. Yang halal ini bisa jadi haram gara-gara 3 hal. Nah, catat. Yang halal yang banyak itu nanti dia bisa berubah jadi haram bila ada 3 hal. Siapa santri tahfiz yang sudah tahu 3 ini, coba sebutkan, saya hadiahkan mushaf Quran. Angkat tangan. 1, 2, 3. Gak ada. Jamaah umum yang tahu coba sebutkan 3, saya beri hadiah parfum. 1, 2, 3. Gak ada. Saya asumsikan berarti nggak tahu. Yang 3 ini, 1, kezaliman. Kezaliman, yaitu perampasan hak. Cirinya ada korban. Contohnya maling, rampok. Kalau maling itu diam-diam, merampok itu terang-terangan. Begal, tahu begal? Itu adalah merampok ditambah dengan usaha pembunuhan, melukai. Karena merampok itu bisa jadi cuma sekedar dirangkul, ayo ambil, tahan, ambil dompetnya. Tapi orangnya nggak disakiti, hanya ditahan. Tapi kalau begal itu disertai dengan penusukan, penodongan, tembak, tusuk, dan seterusnya. Begal. Contoh yang lain adalah nyopet. Kan ada korban semua kan. Contoh yang lain, santri ngutang sama santri, tapi uangnya tidak balik-balik. Dan tidak baliknya ini bukan lupa, tapi pura-pura lupa. Lama-lama dia nanti aja, sampai paling juga nanti dia lupa. Berarti ini timbul korban. Siapa yang korban? Pemilik uang. Berarti ini kezaliman. Apalagi? Terlalu banyak contohnya. Yang kedua adalah ghoror. Kalau bahasa Arabnya kezaliman adalah az-zulm. Alif lam dhad lam mim, az-zulm atau zulmun. Yang kedua adalah ghoror, ghain ra. Ghoror, bukan horor. Ghoror pakai ghain. Ghoror itu spekulasi tingkat tinggi. Karena ada juga spekulasi tingkat rendah yang dibolehkan. Spekulasi tingkat tinggi atau untung-untungan. Dan yang mirip dengannya adalah perjudian. Bahasa Arabnya adalah maisir. Contoh untung-untungan adalah, di sini ada istilah HP miring enggak? Ada? Oh ada rupanya. Saya kira di Balikpapan saja orang tahu HP miring.
HP miring. Ya, banyak yang tidak tahu itu. Saya juga baru tahu karena baru dikasih tahu. Ustaz, sekarang ada fenomena namanya HP miring. Tolong dibikinkan video pendek. Saya sudah bikinkan video pendeknya, tidak tahu saya apakah sudah dipublish atau belum. HP miring, yaitu main game online, beli chip, lalu saling mengalahkan. Beli chipnya bisa di toko online, 100.000. Dimainkan 1,5 jam, bisa berubah uangnya jadi 1,5 juta, bisa hilang sama sekali. Saling kalah mengalahkan dengan sesama pemain. Jadi masukin duitnya pasti, keuntungannya belum tentu. Judi, alias HP miring, mainnya miring gini ya, karena kenapa dibilang HP miring? Karena mainnya gak begini, tapi begini, begini, gitu ya. Saya juga nggak tahu siapa yang dimainkan. Katanya ada domino, ada apa, dan ada uangnya. Itu namanya perjudian, maisir. Dan uang yang didapat di situ, saya tanya, ternyata bisa diuangkan, masuk ke dalam dompet elektronik dan bisa dipakai buat belanja. Berarti uang yang didapatkan dari main ini uang haram. Contoh yang lain adalah yang suka main di zona permainan, lempar basket, ada main mobil, ada main anak-anak, ada box isinya boneka, dikasih capit, masukkan koin, nanti capitnya bisa digoyang, tit 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 tit. Kalau sudah kira-kira pas, pencet turun dia, tit nyit. Bisa yang dicapit betulan boneka, bisa jadi dapatnya 2, bisa jadi tidak dapat apa-apa. Bisa jadi sekali masuk langsung dapat boneka, bisa jadi 10 koin masuk nggak ada dapat apa-apa. Itu judi, itu horor, permainan haram. Buat penyedia kotaknya, maka dia makan uang haram. Buat boneka yang kita dapatkan, itu boneka hasil judi. Kalau di zaman sekarang asuransi konvensional, asuransi yang sifatnya komersil, dibuat oleh PT-PT asuransi yang komersil. Mereka menawarkan kepada masyarakat agar masyarakat mau bayar premi sama mereka, dan itu akan jadi uang mereka. Kalau mati dikasih duit, kalau tidak mati-mati, bisa jadi mati duluan di perusahaannya, maka perusahaannya sudah ambil duitnya masyarakat. Bisa jadi baru bayar 500.000 sudah mati duluan orangnya, jadi dapat 5 juta. Bisa jadi sudah bayar 5 juta, tidak mati-mati, ya, malah duluan mati perusahaannya. Ini adalah usaha gharar, spekulasi, dan ini bisa menyebabkan keharaman pada harta yang kita makan. Yang ketiga adalah riba. Riba. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti kita lihat. Kalau cukup waktunya nanti saya kasih contoh. Kalau enggak ya sudah nggak usah. Tapi kalau teman-teman mau tahu apa itu riba, antum bisa cek banyak kajian tentang riba di YouTube, di Facebook. Saya pribadi pernah membahas riba dalam 2 kali daurah, totalnya 5 jam. Totalnya 5 jam. Baik. Sekarang kalau sudah terlanjur, bagaimana cara kita membersihkan harta yang kita punya di dalam rekening dan dompet kita yang sudah terlanjur kita punya dari hasil yang 3 itu semua? Maka cara membersihkannya adalah 1, istighfar. Apa itu istighfar? Meminta ampun kepada Allah. Katakan dengan sejujur hati, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya nggak tahu kalau ternyata yang saya lakukan dulu itu ternyata riba. Ya Allah, saya nggak tahu kalau ternyata dulu itu gharar. Mohon maaf ya Allah. 2, menyesal. Dan menyesal itu sedih. Adapun senang, maka ini bukan menyesal. Apalagi diceritakan kemana-mana, maka ini bisa jadi bukan sebuah penyesalan. Tahukah kamu, aku ini dulu bandar narkoba. Bandar narkoba saya.
tidak ada penyesalan, itu malah diceritakan, itu namanya nggak menyesal, dan itu bukan cara taubatnya. Ya, dan bandar narkoba itu uangnya uang haram. Kalau ada orang jual miras, hasil miras itu adalah keuntungan haram. Harta yang dia makan harta haram. Nah, jangan bercerita, kamu tahu kan, aku ini dulu itu tuh jual miras. Oh iya saya. Kayak bangga. Ya, yang harusnya dilakukan adalah penyesalan. Yang ketiga adalah janji untuk tidak mengulangi. Misal ada orang jual bensin eceran, supaya penuh, tidak semuanya bensin, ditambah air. Ada orang bikin gula, apa namanya? Gula aren, yang jadi gula merah. Nah, tapi ditambah sesuatu, misalnya supaya mengembang, supaya jadi banyak, supaya lebih awet. Nah, ditambah formalin, ditambah apa. Dia punya gerobak atau warung bakso, ditulis di situ menjual bakso sapi. Padahal daging yang dipakai itu tikus, babi. Maka ini uang haram. Ya, uang haram. Maka janji untuk tidak mengulangi lagi. Ya Allah, maafkan dosa saya ya Allah. Dulu saya pernah jual bakso sapi. Saya bilang bakso sapi, padahal ketika tidak ada daging sapi saya ganti daging kucing. Oh iya, saya lupa. Hasil perdukunan, hasil meramal, itu semua adalah uang haram. Uang haram bagian mana? Kezaliman, riba, atau gharar? Uang hasil meramal nasib, itu uang haram. Masuk dalam kategori mana, teman-teman? Tadi saya bilang kalau kezaliman itu ada korban. Berarti masuk di mana? Siapa korbannya? Hah? Siapa yang dizalimi? Jawabannya Allah Ta'ala. Karena orang meramal nasib itu memposisikan dirinya seperti Allah yang tahu perkara gaib. Siapa yang dia zalimi? Allah. Dia rampas haknya Allah. Karena Allah satu-satunya zat yang kita tahu mengetahui segala perkara gaib. Jadi itu masuk dalam kezaliman. Kalau ada orang dulu tukang ramal, maka uang dari hasil meramalnya adalah uang haram. Pernah ada seorang budaknya, Abu Bakar As-Siddiq, dia membawakan makanan, ya anggap saja gulai kambing gitu, atau nasi biryani lah, yang ada kambingnya. Ketika Abu Bakar makan, sambil makan, maka dia bilang, dia tanya gitu, Abu Bakar, tahukah dari mana itu makanan? Dari mana? Dulu waktu zaman jahiliyah, saya suka ke pasar, terus pura-pura jadi tukang ramal. Nah, saya suka meramal orang. Lalu dari hasil meramal itu, saya ambil uang upah. Nah, itu yang kau makan, itu tadi ku bikin dari sisa yang dulu. Sekarang sih sudah tobat. Cuma itu dulu yang suka meramal. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dicolok lidahnya. Itu mungkin ada itu amandel yang di tengah, digoyang, supaya apa? Supaya muntah. Kenapa dia muntahkan? Dia tahu itu adalah harta haram yang dimasukkan oleh pembantunya ke perutnya. Tapi sudah terlanjur masuk, dimuntahkan. Satu apa tadi? Istighfar. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, bila harta tersebut bila ada hak orang yang ditahan, bila ada haknya orang yang ditahan atau menimbulkan korban,
Ya, ini maksudnya dari kezaliman, maka dikembalikan. Kalau kita dulu pernah maling sandalnya orang, ya, datang ke masjid pakai sandal Swallow, pulang bawa Nike, sandalnya orang dibawa pulang, maka sandalnya harus dikembalikan. Tidak boleh begini di rumah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya bertaubat, tidak janji tidak mengulangi. Tapi sandalnya dipakai terus setiap hari, itu belum taubat namanya. Karena ada haknya orang yang belum dikembalikan. Jadi seperti apa? Kembalikan dulu haknya orang. Kalau itu adalah punya tetangga, ya kasih kembali ke tetangga. Sekarang nanti ada masalah. Masalah pertama, kalau kita kembalikan terang-terangan, khawatirnya nanti terjadi permusuhan. Seperti sesama anak santri pernah mencuri uang temannya, sekarang taubat gara-gara dengar pengajian, mau kembalikan, takutnya nanti merusak namaku, aku juga sama dia nanti jadinya perkelahian. Maka kembalikan diam-diam, kembalikan diam-diam, atau lewat orang yang bisa menyimpan rahasia, lewat orang yang bisa menyimpan rahasia. Maksudnya rahasia apa? Kan itu aib. Kalau kita mau membalikan hartanya orang, sepatu misalnya, kayak apa ya? Lempar gitu depan rumahnya, tiba-tiba ada, aku tahu depan rumahnya ada CCTV. Kalau aku lempar sepatu kita, nanti kelihatan CCTV, ketahuan selama ini ternyata akulah malingnya. Maka mau tidak mau kan harus kasih tahu orang. Ya, kakak kandung misalnya, kak aku tobat, aku pernah ambil uangnya orang, aku pernah ambil sepatunya orang, tapi aku takut kembalikan langsung. Ya, gimana ya? Oh ya sudah, nanti aku yang kembalikan. Nanti aku bilang ada orang yang tobat dan mengembalikan barangnya. Yang kedua, orangnya sudah tidak ada. Kita mau kembalikan uangnya, tapi orangnya sudah tidak ada. Contoh, dulu waktu SMA, kalau ke kantin sekolah, makan gorengan 5, dia bilang cuma 2. Ditanya ibu kantinnya, berapa mas? Gorengan 2, bakso 1, padahal gorengannya 5, kacangnya 1, kacangnya tidak disebut. Itu kan uang haram tuh. Ya. Maka kembalikan kepada ibu kantinnya. Nah masalahnya, itu SMA ini sudah 20 tahun yang lalu. Tidak ada sudah ibu kantinnya. Kita juga sudah tidak ingat mukanya. Bagaimana cara kembalikannya? Gimana? Antum gimana? Cara kembalikannya adalah kasih ahli waris. Ustaz, ahli warisnya juga saya tidak tahu yang mana. Kalau begitu, antum kalkulasi, masukkan ke kotak infak masjid, atas namakan ibu kantin. Ingat-ingat dulu harga gorengan berapa? Murah waktu itu 300 rupiah. Kalau sekarang kan 1000. Kalau ada inflasi 30%, ya mau nampak lebih enak pakai uang sekarang. Apalagi uang sekarang juga kalau dikali-kali ya. Coba kita kalkulasi ya. Kalkulator. Sekolah 3 tahun, ya kan? 3 tahun itu 365 hari, tapi kan sekolahnya tidak 365 hari. Dikurangi hari minggunya itu 52, dikali 360, salah, 365 hari dikurangi hari minggunya 52 dalam setahun, 313 hari. Ke kantinnya 1 hari 2 hari sekali, ya, bagi 2. Sekali ke kantin dan makan gorengan 5, ngomongnya 2, berarti selisihnya berapa? Kali 3. Berapa tahun sekolahnya? 3 tahun. Ya. Dikali 3.
156 kali 3 kali 3 dikali harga gorengan sekarang berapa? 1.000. 1.440.000. Kasih masuk itu uang di amplop, masukkan di masjid. Ya Allah, aku taubat, dan ini adalah uangnya ibu kantin yang dulu ku makan. Pahalanya buat dia. Gitu. Antum pernah menemukan uang 100.000 di tempat wudhu masjid, atau jam tangannya orang ketinggalan di tempat wudhu? Harusnya kan dikembalikan ke takmir masjid. Takmir masjid bikin pengumuman. Ini tidak, antum bawa pulang. 100.000-nya harusnya diumumkan, karena itu uang berharga. Beda kalau 100 rupiah. 100.000 ini antum belikan jajan, maka 100.000-nya masukkan kotak infak. Atas nama kan, saya tidak tahu siapa, ya Allah, ini pokoknya ada orang yang saya ambil dulu uangnya ketinggalan di tempat wudhu. Kembalikan atas nama diri. Jam tangannya diperkirakan. Dulu jam tangan tersebut harganya kira-kira berapa? Main-main ke tukang jam, bilang, Pak, kira-kira aja. Jam tangan Casio digital tahun 2000. Dulu kira-kira berapa? Saya kira-kira 300.000. Masukkan itu uang 300.000 ke kotak infak masjid, atas nama kan yang punya jam tangan, karena sudah antum ambil jamnya. Yang susah sekarang adalah listrik PLN. Susah untuk mengetahui. Listriknya dicolong dari PLN. Dilakukan bagaimana sambungannya sehingga tidak pernah bayar tagihannya. Nah, susah itu memperkirakan. Bagaimana cara tobatnya? Tidak tahu sudah. Antum tanya aja ke PLN. Bagaimana kira-kira memperkirakan uang dan kira-kira kembalikannya kemana? Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Bila uang haram ini didapatkan suka sama suka. Kalau tadi kan hasil nyolong itu kan menimbulkan korban, yaitu suka lawan tidak suka. Nah, ini suka sama suka. Misalnya sama teman judi bola. Berapa tahun lalu ikut judi final Piala Dunia. Siapa yang menang? Satu pilih siapa yang menang? Argentina, gitu kan? Lawan siapa? Spanyol misalnya, lawan Argentina. Antum pilih Spanyol, dia pilih Argentina. Ternyata yang menang Spanyol. Uangnya dia antum ambil, tapi kan suka sama suka. Ya tidak? Nah, boleh kan antum bilang, enak aja, kan dia suka sama suka. Kita kan saling ridho, saling ikhlas. Iya, judi di mana-mana juga ngomongnya begitu. Tapi apakah Allah suka? Suka sama suka sesama manusia tidak bisa melegalkan kalau Allah memang tidak suka. Allah tidak suka dengan perjudian. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan judi itu ada manfaat dan ada dosa yang besar. Ithmun kabir wa manafi'un linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah tidak suka dengan judi. Antum lakukan. Dulu taruhannya berapa? 300.000. Antum yang dapat uang 600.000, maka 300.000 uang haram. Tapi kan dulu suka sama suka, maka uangnya tidak boleh dikembalikan ke dia. Yang dikembalikan ke orangnya itu kalau orangnya jadi korban. Kalau orangnya itu juga suka sama suka, maka tidak dikembalikan ke dia, tetapi disalurkan untuk kepentingan umum. Disalurkan untuk kepentingan umum. Seperti misalnya ada sekolah dibangun, buka donasi, masukkan ke situ. Ada pesantren dibangun, masukkan ke situ, ke rekeningnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bila pembangunan masjid pun boleh. Sebagian ada yang mengatakan hanya untuk fasilitas luar, bukan untuk tempat ibadahnya, seperti WC-nya.
bikin pagarnya. Adapun bikin bangunannya ada yang mengatakan tidak, tapi saya beri contoh boleh. Nah, kalau orang miskin boleh tidak? Saya pernah mendengar guru saya, Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syafri, beliau mengatakan orang miskin yang butuh makan boleh diberi dari hasil tersebut. Ya. Yang hasil suka sama suka, yaitu riba dengan judi, yang bukan timbul korban melainkan sesama rekan judi, maka uang yang dulu didapatkan itu boleh diberikan kepada fakir miskin. Contoh, kita belikan makanan, lalu kita lihat misalnya ada orang gila di jalan, ada orang yang memang ya di jalan cari-cari barang bekas, kasih ke mereka makanan, hukumnya boleh. Mari kita review. Saya bertanya, teman-teman menjawab. Lebih banyak mana? Harta halal atau haram? Mohon dijawab, harta halal atau harta haram? Yang halal itu bisa jadi haram disebabkan dengan 3 jalan. Apa saja? Kezaliman. Apa ciri-cirinya zaliman? Ada korban. Yang kedua, gharar. Apa itu gharar? Spekulasi tingkat tinggi atau untung-untungan, termasuk juga perjudian. Yang ketiga apa? Riba. Tapi saya tadi belum kasih contoh. Bagaimana cara bertobat bila kita sudah pernah terlanjur ngambil gorengan di kantin, ngambil mangganya orang, pulang sekolah ambil sepatunya orang, ke masjid ambil sendalnya orang, atau bahkan dulu pernah korek-korek kotak infak masjid. Dan kebetulan ada uang yang diambil. Bagaimana itu? Maka cara bertobatnya ada berapa langkah? Ada 5. 1, istighfar. 2, menyesal. 3, berjanji tidak mengulangi. 4, mengembalikan apabila ada hak orang yang ditahan. Yang kelima, apabila ada hak orang yang ditahan, jadi orang ini berstatus sebagai korban. Yang kelima apa? Apa tadi? Bila didapatkan dari suka sama suka, alias statusnya sebagai apa? Kalau yang kezaliman itu statusnya sebagai korban. Kalau judi dengan riba, yang suka sama suka, statusnya apa? Rekan. Ada punya suka sama suka, maka diapakan uangnya? Diapakan? Diserahkan untuk kepentingan umum, atau boleh juga untuk fakir miskin. Catatan sangat penting. Yang nomor 5 itu namanya bukan sedekah. Diserahkan untuk fasilitas umum itu namanya bukan sedekah, bukan infak. Karena saya tadi dengar ada hadirin yang bilang diinfakkan untuk kepentingan umum. Salah. Kalau mau dengar rekamannya, saya tadi nggak ada bilang diinfakkan. Saya katakan diserahkan. Dia bukan sedekah dan bukan infak. Kenapa? Ada yang tahu? Karena bukan milik sendiri. Apa konsekuensinya? Kalau kita bilang itu bukan infak, bukan sedekah, apa konsekuensinya? Tidak ada pahalanya. Jadi kalau kita dulu hasil judi 300.000 kita serahkan untuk kepentingan umum, itu tidak bisa dibilang ini sedekah, dibilang ini infak. Kenapa? Tidak ada pahalanya. Kenapa? Ya itu bukan punya antum. Itu harta haram. Ya, tidak ada pahala ya. Iya, tidak ada pahalanya dari 300.000. Tapi dapat pahala tobat dan dapat pahala mengamalkan ilmu. Adapun pahala sedekah tidak ada. Lalu itu namanya apa? Namanya adalah
Yang sudah ngerti huruf Arabnya tulis alif, lam, ta, alif, lam, ta, kha, lam, sod. Coba baca. Kalau yang tidak tahu bahasa Arab tulis T, A, K, H, A, L, L, U, S, H. Saya ulang. T, A, K, H, A, L, L, U, S, H. Coba baca. Takhallus. Apa namanya? Takhallus. Apa itu takhallus? Yaitu membebaskan diri dari beban harta haram. Jadi dapat apa itu takhallus? Dapat pahala sedekah? Oh enggak. Jadi tidak dapat pahala kah? Dapat. Dapat pahala apa tadi? Dapat pahala apa? Taubat dan mengamalkan ilmu. Tambahkan untuk riba, tadi saya lompat. Untuk riba, contohnya jadi rentenir. Sudah. Biar. Riba contohnya jadi rentenir. Ngutangin orang sekian, minta tambahan. Contoh yang lain, tukar tambah emas. Harusnya emasnya kalau mau dijual dulu, dapat uangnya baru beli emas yang lain. Kalau langsung tukar tambah, itu riba. Kalau tukar tambah handphone, boleh. Kalau tukar tambah mobil, boleh. Loh kenapa? Tukar tambah emas tidak boleh, riba. Oh tukar tambah handphone, tukar tambah mobil, boleh. Jawabannya, tanya Ustaz. Saya tidak bisa jelaskan panjang lebar. Ada 6 komoditi. Nanti tanya aja Ustaz yang ada di sini. Ustaz, kemarin ada PR dari kajian singkat maghrib. Ada 6 komoditi riba. Apa aja itu yang tidak boleh tukar tambah? Terus contoh yang lain adalah bunga bank. Bunga bank. Kalau kita terpaksa menggunakan rekening bank konvensional, maka sedari awal waktu membuka rekeningnya, bilang sama CS-nya, saya mau buka tabungan, tapi saya minta tidak ada bunganya. Saya sudah praktekkan di salah satu bank konvensional yang warnanya biru, yang depannya M. Saya minta di CS-nya, dikasih. Dia bilang, oh nggak apa-apa Pak, banyak kok yang seperti itu. Dia ketik-ketik, terus dia kasih lihat layarnya. Ini sudah saya nolkan bunganya. Ini kan yang maksudnya, iya Mbak. Oke Bapak bikin surat pernyataan ya, kenapa minta dinolkan bunganya. Oke, saya tulis nama, alamat, nomor telepon, blablabla. Alasan menolkan bunga, riba. Saya tulis riba, tanda tangan. Ketika dibaca, oh iya, riba ya Pak ya? Iya. Dan mau. Itu kalau di Balikpapan ya, tidak tahu kalau dia mereka. Gitu. Tapi ngomong dulu sama CS, minta dinolkan bunganya. Malah waktu dia lagi proses, mbaknya bilang gini, saya proses ya Pak. Saya boleh sambil tanya nggak Pak? Iya, silakan. Berarti pekerjaan saya ini riba ya Pak? Pekerjaannya Mbak melayani yang seperti ini, iya ada unsur tolong-menolong dan riba. Oh iya. Katanya kalau riba itu artinya nggak berkah ya Pak?
Serius ini di Rob, wallahi ada, saya sendiri yang ditanya ini. Iya mbak, oh gitu ya. Sempat dia berhenti lagi gitu. Pantasnya kayak saya itu tiap bulan ada aja pengeluaran yang tidak jelas. Tiba-tiba anak sakit, uang hilang, ini kayak ember bocor. Dan tahu berapa bulan kemudian bayi sudah ada di situ. Ya, gitu. Nah, bunga bang. Sudah, ada pertanyaan? Saya dikasih waktu sampai dengan 15 menit setelah azan. Gitu? Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Minta nasihat untuk orang yang masih takut meninggalkan pekerjaan riba. Maksudnya seperti tadi mbaknya itu pegawai bank. Hidup kita itu singkat. Harta yang kita kumpulkan juga tidak akan kita bawa mati. Sementara apa yang kita ambil di dunia berupa harta akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi SAW mengatakan tidak akan melangkah kaki anak Adam sampai ditanyai 4 hal. Salah satunya adalah an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hartanya dapat dari mana dan buat apa saja, diinfakkan dalam hal apa saja. Harta yang kita dapatkan itu akan ditanyai oleh Allah dari mana dapatnya. Apa yang akan kita katakan kepada Allah ketika Allah tanya dari mana, dan kita tahu itu dari riba. Riba itu dosanya besar. Nabi SAW mengatakan ar-riba 73 baban. Riba itu punya 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyatihar rajulu ummah. Seperti orang yang menzinai mamanya sendiri. Riba itu punya 73 tingkatan. Dosa yang paling ringan dari riba itu seperti orang zina dengan ibu sendiri. Nabi SAW mengatakan dirhamu riba yaquluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyatan. 1 dirham riba kalau dirupiahkan kira-kira 70.000. Dimakan dari jalan riba dan orang itu tahu, maka itu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Maka kalau antum berprofesi sebagai rentenir dan pernah punya pendapatan 7 juta, hasil rentenir tetangga-tetangga, 70.000-nya lebih berat daripada dosa 36 kali berzina, maka 7 juta yang antum punya lebih berat daripada 3.600 kali zina. Ayo. Kalau ada yang bertanya, tapi kalau saya keluar nanti anak istri saya makan apa? Dan pertanyaan seperti itu selalu ada. Jawabannya, kalau antum keluar dari bank, maka anak dan istri antum makan nasi.
Makan tempe, makan tahu, makan sayur. Kan antum tanya, anak antum makan apa, istri antum makan apa? Jawabannya makan nasi, tahu, tempe, sayur, ayam, ikan, buah, minum air. Apakah antum pikir Allah akan membiarkan antum kelaparan? Masalahnya adalah kitanya yang belum belajar. Yakinkah Allah punya hanya satu jalan rezeki, yaitu dari riba? Ataukah Allah punya lebih dari 1001 cara untuk memberikan rezeki kepada kita dari yang halal? Saya punya teman yang dulunya pegawai bank. Setelah dia keluar, ada yang jadi tukang sayur. Memang tidak mentereng, tidak lagi berdasi, memang tidak lagi pakai hem, pakai celana, celananya, bajunya dimasukin celana, pakai sabuk, tidak lagi begitu memang. Rambutnya nggak lagi pakai pomade dan teratur begitu. Hanya jualan sayur, pakai kaos, pakai celana yang sebetis. Memang tidak mentereng, tapi halal. Dan dia kreatif. Apalagi pas pandemi, dia WA teman-temannya, termasuk saya di WA-nya. Yang butuh sayur gak usah ke pasar, kami online kan, tinggal pesan kami antar. Jualannya banyak, kaya, lebih banyak pendapatannya daripada waktu kerja di riba. Saya pernah satu mobil sama mantan manajer bank. Ya, dia sudah pindah ke Jember. Saya tanya dulu gajinya berapa Pak? Kalau saya tidak salah ya 15 juta. Ini saya yang bilang, kalau nggak salah 15 juta. Saya tanya sekarang ngapain? Sekarang gitu ya tiap hari yang mau aja beternak, beternak, kasih makan bebek. Berapa pendapatannya Pak sebulan kalau boleh tahu? Ya bebek itu panennya tiap 35 hari dan satu ekor lakunya 40 ribuan. Saya jual 1000. Nah, itu berapa? 1000 ekor setiap bulan per 35 hari. Satu ekor dijualnya kira-kira 35 sampai 40 ribu. Berapa pendapatannya? Hitung sendiri. Saya pernah punya pembaca di Balikpapan. Kalau saya ngisi di sini, dia duduk di sebelah sini. Ya, dia jadi pembaca saya. Lama saya baru tahu ternyata ini Vice President bank yang logonya yang M dan warna biru itu. Vice President. Lama dia jadi pembaca saya, lama-lama akhirnya dia beritahu bahwa dia adalah pegawai bank. Dia pernah lagi azan isya, lagi kajian azan isya. Dia ngomong gini, Ustaz, Anda sudah pindah sekarang, pindah rumah. Oh kenapa? Ya pindah rumah sekarang. Kenapa pindah rumah? Saya tinggalkan rumah dinas. Oh maksudnya berhenti dari bank? Iya. Oh alhamdulillah. Sekarang apa? Saya mau pindah ke Samarinda. Dia pindah ke Samarinda, saya datangin dia. Kemudian kami jalan. Saya tanya, berapa gajinya sekarang? Gaji saya sekarang adalah hanya 1/8 dari yang dulu. 1/5 dari yang dulu. 1/5. Kalau sekarang berapa Mas? Sekarang itu ya rata-rata 8 juta. Berarti berapa yang dia tinggalkan dulu waktu jadi Vice President? 40 juta. Jangan kaget dulu. 40 juta itu hanya satu item dari 19 item gajinya yang lain. Gajinya ada 19 item, satu itemnya 40 juta. Belum uang baju, uang sepatu, uang ini, uang ini, macam-macam. Dia bilang saya sekarang hanya punya 1/8. Seperti kira-kira beberapa bulan kemudian dia bilang, Ustaz saya mau pindah lagi ke Jakarta. Dia pindah ke Jakarta, jadi manajer keuangan di salah satu perusahaan dengan gaji yang lebih besar daripada waktu jadi Vice President bank. Apa yang antum takutkan? Oke lah, betul. Tidak semua orang yang keluar dari bank terus hidupnya langsung sukses. Kenapa demikian? Karena Allah mau uji dulu. Antum keluar dari bank itu, keluar dari riba itu, jujur, ikhlas, ataukah tidak? Antum akan diuji dulu dengan kehilangan pendapatan bulanan. Antum akan diuji dalam hati antum ketakutan-ketakutan. Tapi orang yang serius Allah akan bantu. Yang tidak serius biasanya akan kembali lagi.
bisa kasih nasihat lebih banyak dari itu. Karena sesungguhnya nasihat sedikit itu sudah cukup bagi orang yang memang takut kepada Allah. Itu aja. Silakan azan dulu. Terus? Berikutnya selesai, ini selesai? Oh, semuanya. Dikasih mati. Ada yang tanya, apa hukum membunuh nyamuk? Boleh. Kalaupun saya bilang tidak boleh, antum pasti tetap mau tepuk nyamuk kan? Bagaimana membersihkan harta yang sudah terlanjur haram? Itu sudah tadi bagian 5. Sudah terlanjur haram ya seperti itu. Mungkin yang dimaksud tercampur haram kali. Ada halal, ada haram. Misalnya dulu pegawai, gajinya halal, tapi ada juga korupsinya.
Dan korupsinya mencampur kehalalannya dengan haram. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini? Itu baru masalah. Caranya adalah diperkirakan. Kira-kira berapa dulu hasil yang haram. Kemudian lakukan langkah yang nomor 4 dan 5. Berapa yang halal kira-kira, yang haram dari kezaliman, kembalikan ke orangnya. Berapa yang keharaman dari yang suka sama suka, salurkan kepada kepentingan umum. Gitu. Jamaah, fokus ke sini. Kok malah cerita saya di sini? Saya punya teman, suaminya dulu pernah punya uang haram 2M. Baru taubat setelah pulang umroh. Waktu habis pulang umroh, dia telepon saya, suaminya ini. Saya punya uang 2M. Kira-kira 1M itu adalah hasil markup proyek. Jadi peranggaran proyek saya naikkan, saya ambil 1M. Ada pun yang 1M lagi, itu kira-kira dari hasil memotong-motong gajinya tukang. Jadi kalau tukang terlambat, saya potong, saya ambil gajinya. Kalau lakukan kesalahan, saya potong, saya ambil gajinya. Jadi saya ambil keuntungan untuk diri saya dengan menekan tukang-tukang. Bagaimana saya cara taubat dari 2M ini? Saya bilang, untuk yang tukang-tukang, kembalikan kalau masih tahu tukangnya yang mana. Oh, enggak tahu sudah Ustaz. Tukangnya datang dari mana, enggak tahu. Ada di mana mereka enggak ngerti. Kalau gitu, sedekahkan yang 1M ini, atas namakan mereka. Kalau memang antum yakin itu adalah uang-uangnya tukang. Nah, yang 2M itu kan markup proyek. Berarti kan sebenarnya uangnya perusahaan. Kalau begitu, datangi ownernya perusahaan. Bilang, saya minta maaf dulu saya pernah korupsi. Ini uang 1M-nya mau saya kembalikan. Konsekuensinya bisa jadi antum dipecat. Bisa jadi uangnya diterima dan antum tidak dipecat, tapi antum sudah terlanjur malu. Bisa jadi. Bismillah dah. Dia lakukan. Apa kata owner perusahaannya? Bagi saya nggak ada masalah, uang 1M-nya ambil aja. Maka uang 1M-nya buat dia. 100 juta dikasih ke yayasan saya. Yang sisanya nggak tahu dia bagi kemana. Gitu. Masih ada pertanyaan? Ya. Bukan Ustaz saya. Kalau di Saudi kita bilang Syekh saya. Maksudnya adakah khilaf di sini, Bang? Oh. Adakah khilaf di antara saya sama dan Ustaz mengambil pendapat tertentu? Adakah ikhtilaf para ulama tentang memberikan fakir miskin dari harta yang haram? Adakah ikhtilaf? Saya tidak tahu. Terus kenapa saya ingin menukil pendapat Syekh tersebut? Jawabannya karena sepanjang saya belajar, hanya fatwa beliau yang pernah saya dapat. Apakah berarti tidak ada ikhtilaf? Tidak tahu juga. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kalau kita mau buka website sedikit, kita bisa akan dapatkan. Tapi nanti butuh waktu. Butuh waktu. Apakah ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang memberikan harta haram kepada orang miskin? Nanti butuh waktu, harus dibaca lagi dan antum harus menunggu. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada ustadz yang ada di sini. Adapun yang saya sampaikan tadi hanya sebatas yang pernah saya dapat dari beliau. Tapi baik kalau kemudian saya
perkuat pendapat tersebut dengan memberitahukan siapa beliau. Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah taala, beliau adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama, Dewan Ulama Internasional. Beliau pernah mengajar di Masjid Istiqlal tahun 2013 untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya ke Indonesia. Beliau sudah diangkat sebagai Dewan Penasehat Kerajaan Arab Saudi dan sudah beberapa tahun terakhir mengajar di Masjidil Haram. Tapi mengajar di Masjidil Haram hanya di bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak nanti kapan-kapan pergi umrah Ramadan, saya doakan semoga Allah mudahkan rezekinya. Amin gitu. Dan kalau mau lihat yang mana mukanya, mau dengar ngajarnya, kalau maghrib, habis sholat maghrib, cari beliau di bab Ismail. Kalau habis sholat subuh, cari beliau di Kuba 3 di Masjidil Haram. Insya Allah orangnya masih ada. Dan beliau seorang yang faqih di bidang usul, profesornya memang bidang usul fikih, dan juga mumpuni di bidang hadis. Sehingga salah satu masyayikh seperti Syekh Anis Thahir, pengajar Masjid Nabawi, mengatakan jarang ada orang yang menggabungkan kefakihan di bidang hadis dan fikih. Dan salah satu yang menggabungkan kedua ilmu ini adalah Syekh Sa'ad Nasir Asy-Syadzili. Karena saya merasa thiqah dengan keilmuannya, maka saya timba ilmunya selama 3 tahun waktu saya ada di Arab Saudi. Ada pertanyaan? Ayo di kertas. Apa hukum gaji buta? Dan seperti apa contohnya? Oh, saya yang ditanya contohnya. Saya dengan tanya. Apa hukum gaji buta dan seperti apa contohnya? Kalau contoh gaji buta, tidak kerja tapi makan gaji aja, gitu kan? Contoh PNS, gajinya 4 juta sebulan sebagai kepala bidang koperasi, tapi jam 7:30 dia fingerprint absen. Habis fingerprint, dia duduk di kantornya baca koran sampai jam 10. Setelah jam 10 dia pulang karena dia punya toko yang dia harus lihat dulu tokonya sampai jam 12. Sampai jam 12 pergi dia sholat zuhur, jemput anaknya di sekolah, bawa pulang ke rumah, makan siang, kembali dari kantor 2:30, baru duduk-duduk ngobrol-ngobrol sedikit, lihat-lihat berkas, gampang besok aja, pulang jam 4. Itu namanya gabut. Apa itu? Gaji buta. Yaitu makan gaji tapi tak bekerja. Apa hukumnya? Hukumnya adalah uang haram. Seberapa banyak? Seberapa hari yang dia gabut. Tentu yakinlah dia tidak mungkin gabut 30 hari, tidak mungkin. Ya kan? Pasti ada hari dia kerja. Kalau 1 bulan 30 hari, hari Ahadnya sama Sabtunya ada 4 kali 2, 8. 30 kali 8, kurang 8, 22. Dari 22 hari kerja di 1 bulan, misalnya dia gaji butanya 5 hari. Nah yang haram hanya yang 5 hari. Yang 17 harinya halal buatnya kalau dia kerja. Contoh gajinya 4, kita kalkulator ya. Gajinya 4 juta sebulan untuk 22 hari. Dia gaji buta, dia nggak kerja apa-apa, datang fingerprint, baca koran, pulang, ngurusin toko, jemput anak, makan, tidur, ke kantor hanya untuk absen pulang. Sebanyak 5 hari. Kita bagi dulu 20 hari baru dikali 5. Sama dengan 909.090 rupiah. Ya 910.000 lah. Uang haramnya 910.000. Jadi tidak boleh diambil 910.000. Yang dia halal untuknya hanya 3.091.000.
Begitu. Susahnya ya? Enggak. Saya melakukannya. Saya pernah makan gaji buta? Enggak sih. Tapi saya pernah melakukan pelanggaran. Yaitu begini. Dulu saya PNS. Saya mengira PNS itu bisa tombok menombok jam. Saya kira kalau saya datang 7:30, pulang setengah jam lebih awal, yaitu 3:30, besok saya akan masuk lebih cepat setengah jam. Karena kemarin saya ambil jam kerja setengah jam. Saya pikir begitu. Suatu hari saya fingerprint 3:30 karena diminta mengisi pengajian waktu masih PNS. Ditanyalah sama bagian keuangan, bagian umum, Mas mau kemana? Mau pergi ngisi pengajian. Ini bentar lagi asar. Oh, nggak apa-apa, pergi aja. Nanti kalau sudah pengajian kembali lagi fingerprint. Saya diajarinya makan korupsi waktu. Nggak apa-apa, pergi aja, nanti balik lagi hanya untuk fingerprint. Saya pikir nggak bisa dong, kan saya percepat setengah jam. Di fingerprint itu, di kotaknya, di sebelahnya ada tulisan terlambat 1 menit potong 0,01 dari tunjangan. Terlambat 5 menit 0,05% dari tunjangan. 10 menit ke atas 1% dari tunjangan. Sudah ada ketentuannya. Setengah jam sekian, 1 jam sekian. Begitu juga pulang lebih cepat 1 menit, pulang lebih cepat setengah jam, pulang lebih cepat 1 jam. Ada tabelnya. Jadi saya lihat dong, oh ini dia, 30 menit pulang lebih awal. Saya hitung gaji saya. Oh, saya tidak boleh ambil sekitar 60.000 sekian. Waktu gajian keluar itu kertas, amplop coklat, sudah ada gaji saya utuh. Saya hitung semua di depan bendahara utuh. Saya kembalikan 60.000. Mas, ini kembalikan ke kas negara karena saya ambil uang, ambil waktu setengah jam. Waktu hari pergi pengajian. Ambil aja Mas. Enggak boleh saya ambil, ini haram, tidak amanah, kembalikan. Dan memang ada kok jalur pengembaliannya. Nanti dihitung, dimasukkan tabel, uang selebihnya dikembalikan ke bagian keuangan Pemkot. Ada kok jalurnya, tidak susah. Dan bendaharanya memang tugasnya itu. Begitu. Jadi lakukanlah. Tapi jangan juga lakukan itu terus menerus. Sebentar-sebentar mengisi pengajian jam kerja. Nanti jam 10 ada pengajian ibu-ibu pagi hari, keluar jam kerja. Nanti jam kerja diambil terus. Makanya saya akhirnya keluar dari PNS karena kebutuhan waktu saya untuk berdakwah jauh lebih penting daripada, dan maksud saya lebih berharga daripada saya tidak fair kepada kantor, kepada pemerintah, kepada masyarakat. Ada PNS setiap hari keluar potong setengah jam untuk mengisi pengajian. Kalau memang mau dakwah aja, tapi jangan mengisi jam kerja. Kalau mau ambil jadwal di luar jam kerja. Tapi karena desakan masyarakat yang butuh, akhirnya saya pilih keluar dari PNS. Begitu. Nggak boleh dinyalakan. Tinggal satu lagi pertanyaan. Mungkin ada? Apa hukumnya uang masjid digunakan untuk keperluan pribadi, seperti beli tanah, beli ternak, beli kendaraan? Saya kira tidak ditanyakan pasti tahu. Apa hukumnya? Uang masjid dipakai untuk keperluan pribadi. Gimana ya? Pertama, kita yakin bahwa tidak ada orang memasukkan uang ke dalam kotak infak masjid, melainkan tujuannya hanya ada 2. 1, wakaf. 2, operasional masjid. Kalau wakaf maksudnya dia ini semoga nanti kalau ada pembelian AC, kipas, keramik, semoga bisa diambil dari uang saya, jadi saya dapat harta sedekah jariah.
Untuk operasional masjid itu yang habis pakai seperti listrik, air, gaji imam, gaji muadzin, gaji marbot, gitu. Atau ya beli apa itu buat WC, postek, buat postek, begitu. Tidak ada orang yang meniatkan untuk masukin masjid, Bismillah 100.000, semoga bisa buat beli tanahnya ketua DKM. Nah, mungkin. Jadi penggunaan untuk kepentingan pribadi itu termasuk mengambil yang bukan haknya. Apa tadi? Kalau mengambil bukan haknya, kezaliman. Jadi bagaimana? Taubat. Jangan wafat dulu sebelum Anda taubat. Berat itu di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata minas suhat fannahu aula bihi. Setiap daging tubuh yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih pantas untuknya. Ya. Jangan dulu dipakai, jangan mati dulu sebelum nanti kembalikan. Kembalikan kemana? Kembalikan ke kotak infak masjid. Saya dulu di Jakarta pernah mendengar ada semacam kasus lah tentang sebuah masjid. Isunya adalah Sunni Syiah. Waktu saya datangi, kata ikhwah-ikhwah di situ, sebenarnya Ustaz, itu bukan Sunni Syiah, itu hanya sekedar pengalihan isu. Yang benar adalah ada oknum di dalam DKM yang menggunakan tanah masjid buat rumah pribadi. Ini tandanya sekian. Lalu di situ dibangun pondasi. Tanpa rapat, tidak ada keputusan DKM, dibangunlah sebuah bangunan. Ketika kami tanya, ini apa Pak? Kebetulan bapaknya sudah sepuh. Karena sepuh kan kita menghormati sebagai orang tua. Ini buat apa Pak? Beliau bilang buat sekolah. Oh ya, oke. Lama kelamaan kan mulai jadi tuh. Sekolah, kok bentuknya kayak rumah? Sekolah itu kan kelihatan bentuk-bentuknya. Kok ini kayak rumah? Lama-lama ketika sudah naik lantai 2, betul-betul jadi rumah. Besok-besoknya ketika ditanya, apakah ini rumah imam, rumah muazzin, atau rumahnya ustadz kah, atau siapa? Lama-lama rumah pribadi rupanya. Ya. Lalu kemudian terjadilah gonjang-ganjing. Ya, yang kemudian untuk pengalihan isu diangkatlah isu Sunni Syiah. Padahal itu adalah penggunaan tanah wakaf masjid untuk rumah pribadi. Yang seperti ini sebagai penutup, ya, karena banyak jamaah yang sudah menunggu. Sebagai penutup, yang seperti ini, yang suka mengambil tanah wakaf buat pribadi, tanahnya orang bersebelahan dengan kaflingnya dipatok, dipindah patoknya ke tanahnya orang supaya tanahnya agak besar sedikit. Ada sawahnya orang, sawahnya dia sebatas di sini, dipindah patoknya tengah malam supaya tanahnya jadi agak panjang sedikit. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawaqahu Allahu yawmal qiyamati sab'a aradi. Siapa yang mengambil tanah orang lain satu jengkal secara zalim, maka Allah akan potong itu nanti di hari kiamat. Tanah yang diambil sejengkal 7 lapis bumi ke bawah, lalu dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Sanggup Anda memikul 7 lapis bumi sejengkal? Bagaimana kalau 1 kafl yang harusnya buat masjid Anda pakai buat rumah pribadi? Bagaimana kira-kira kalau 2 meter yang patoknya Anda pindahkan ke sawahnya orang? Pikirkan, memang itu dipotong lalu dijadikan azab buat Anda di hari kiamat, dikalungkan di leher. Tidak ada orang yang sanggup memikulnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.